Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayarin Saki. Jadi saya di sini akan mengerjakan langkah-langkah untuk membuat creating rules yang ada di Red Hat Enterprise Linux Automation with Ansible 9.0. Di lab ini kita disuruh membuat creating rules. Jadi tujuannya itu untuk supaya konfigurasi server HTTP yang ditulis dalam bentuk rule di sini bersifat seperti modular, reusable yang bisa dipakai di dalam beberapa playbook di sini. Jadi tahap pertama kita tuh menjalankan lab start preview CR4. Oke, kita scroll di sini. Yang kita mulai di sini, kita disuruh berpindah ke directory Hamsuddin review CR4. Kita copy, paste. Oke, kita udah berada dalam folder review.cr4. Di sini kita disuruh membuat rules. Oke, kita copy rules. Oke, kita udah membuat rules. Di sini kita disuruh masuk ke rulesnya. Oke, kita udah masuk. Di sini kita Ansible Galaxy Role Init Ansible HTTPD. Di sini kita menjalankan Ansible Galaxy dari rule ini untuk Ansible HTTPD. Kita enter. Oke, successful. Terus kita keluar cd titik. Di sini kita disuruh tree rules untuk melihat struktur directory folder rules tersebut. Oke, berikut ada beberapa folder. Di sini itu keterangannya ada 9 directory dan 8 files. Oke, selanjutnya di sini kita disuruh copy variable ya, tags, template, dan files yang bisa handlers neural. Jadi kita tuh disuruh membuka folder rule Ansible HTTPD default, terus di main.yml-nya kita copy atau ikuti konten yang ini. Oke, coba kita lihat dulu di sini. Kita cd, kita copy ini, terus kita cd, paste. Kita udah berada di default, terus ls di main.yml kita vim main.yml. Oke, kita udah masuk. Kita di sini kita hapus aja semuanya saja biar kita copy paste semuanya ya. Oke, kita copy paste terus kita enter. Oke, jadi di sini tuh nama web package-nya httpd, web service-nya httpd, web config file-nya http://configuration, web root-nya path.index.html, web service http. Di sini tuh kita membuat filenya di dalam main default.yml-nya agar kita mudah konfigurasi ulang atau filenya tidak rusak. Oke, kita keluar. Oke, di sini kita disuruh copy variable. Ya, oke. Di sini agar variabelnya seperti tadi, name package, name service, lokal config, kita tuh biar mudah diakses ya. Pertama kita copy cp dulu, terus kita copy ini komennya. Oke, udah. Karena directory, sorry, kita harus keluar ke directory. Oke, nah di sini kita cp, kita copy lagi. Nah, oke, template for Ansible HTTP configuration .j2. Oke, betul dah. Di sini kita disuruh copy juga nih
di 2.3 kita disuruh copy file ini konten ini di dalam folder role ansible htpd, dalam folder text domain.yml di sini ya, dalam folder ini. Jadi kita copy aja ini sampai text, jangan lupa cd text, terus kita pim main.yml. oke, kita terus kita delete aja semuanya. Oke, terus kita masukkan konten tersebut. Oke, udah masuk kontennya tersebut. Di sini kita disuruh konfigurasi Apache yang di-generate secara dinamis dari template Jinja 2. Memungkinkan isi file ini mengikuti variabelnya. Oke, kita keluar wiki. Terus kalau udah, kita keluar lagi. Dan di sini kita disuruh copy file in HTML role ansible htpd.files. Role ada dalam folder rules, terus dalam folder htpd, terus dalam folder files. Oke, kita cp terus kita ini. Oke, udah. Di sini kita juga disuruh copy mengikuti konten ini, terus kita taruh di dalam folder role ansible htpd handlers.main.yml. Terus kontennya diikuti seperti berikut. Oke, kita masuk ke folder handler dulu. cd udah, terus kita masuk vim. Coba kita lihat dulu, pastikan oke ada vim, ada main di sini. Vim, terus kita vim, terus main.yml. Oke, kita lihat nih kosong. Kita delete semuanya ya. Terus kita copy isi konten tersebut ini. Oke. Oke. Di sini kita tuh disuruh copy ke server melalui teks ini. Ini bagian dari konten web kita juga ya. Untuk restore httpd. Oke, keluar wiki. Kalau udah, kita tuh disuruh update folder rules, terus folder ansible di meta. Di dalam foldernya ada folder main.yml. Kita tuh disuruh update, mengubah value-nya dari author Red Hat Training, deskripsinya example for RH294, company Red Hat, lisensinya BSD. Coba kita masuk ke rules, kita masuk ke meta ya. Kita cd. Kita masuk ke cd review.cr4. Oke, kita masuk ke rules cd copy meta, kita ls apakah ada. Oke, ada vim main.yml. Oke, kita di sini disuruh mengganti autornya. Jangan lupa kita untuk pizza. Di sini kita disuruh mengganti author, namanya Red Hat Training. Terus rule-nya kita ganti example rule for Red Hat 294. Kita lanjut, kita hapus ini company-nya Red Hat. Terus kita ganti lisensi, value lisensinya kita ganti
BSD. Oke, kita keluar dan wiki. Oke. Terus selanjutnya kita tuh disuruh edit folder role Ansible TPD di file readme-nya. Oke, kita masuk dulu ke sini. Kita cd dulu di Oke, kita udah di folder Ansible. Di sini kita ls. Nah, kita disuruh masuk ke readme-nya. Kita pim read. Oke, enter. Nah, kita tuh disuruh menghapus semua ini, menggantikannya dengan konten yang ada di cursor station ini. Jadi itu kita hapus semuanya ini folder dari sini. Kita hapus semua isi konten dari readme untuk menggantikannya dengan konten yang ada di Red Hat course ini. Kita hapus semuanya ya. Oke, kita udah hapus semuanya, terus kita kopikan isi konten tersebut. Terus kita pastikan, terus kita keluar ke wiki. Oke, kita udah mengganti konten dari readme.md. Terus kita tuh disuruh remove directory new role. Ini saya lihat direktorinya nggak kepake ya. Jadi ini, jadi kita disuruh hapus. Kita di luar aja. Oke, udah remove. Kita remove lagi di folder test. Oke, udah ke remove. Terus kita disuruh membuat set.yaml. Ini agar role bisa berjalan secara otomatis ke semua server ya yang ditargetkan. Oke, kita buat dulu set.yaml. Pim set.yaml. Set.yaml isinya kosong. Kita isi semuanya. Oke, wiki. Nah, di sini kita disuruh menjalankan Ansible Navigator Run dari set.yaml yang kita buat tadi. Oke, kita jalankan. Sini kita jalankan navigator run di set.yaml-nya. Ini untuk memastikan ya konfigurasi itu berhasil atau enggak diterapin di server Apache dan jalan dengan konfigurasi yang kita inginkan. Di sini kan banyak perubahan ya. Oke, di sini udah berjalan ya konfigurasi kita. Jadi coba kita evaluasi dari semua project konfigurasi kita di live workstation ini. Kita review. Oke, berhasil verifikasi. Oke, pas. Oke, berarti semua overall lab-nya tuh grid-nya tuh pas. Berarti
tidak ada error dan semuanya berhasil dari konfigurasi awal sampai akhir. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan atau berikan langkah-langkah. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.